Budaya. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk mempresentasikan definisi pembelajaran berdiferensiasi dan contoh keragaman peserta didik. Oke, sebelumnya izinkan dulu kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Murtini. Saya Hendrik Bakri. Saya Jana. Saya Sukri. Saya Nasa Putra Jamal. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi berikut ini. Definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, beliau berpendapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, di mana ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi ini yang pertama berfokus pada kompetensi pembelajaran, yang kedua evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik, yang ketiga pengelompokan peserta didik secara fleksibel, dan yang keempat peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Menurut Tomlinson, tahun 2001 ada 3 cara untuk memetakan kebutuhan belajar, yaitu yang pertama, kesiapan belajar peserta didik, yang kedua, minat peserta didik, dan yang ketiga, profil belajar peserta didik. Keragaman peserta didik. Keragaman peserta didik merupakan suatu kondisi adanya variasi, perbedaan, atau beragamnya karakteristik peserta didik yang dipengaruhi oleh berbagai aspek baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, contoh keragaman peserta didik. Pertama, anak yang mampu belajar secara mandiri dan anak yang belajar perlu arahan orang lain. Keragaman peserta didik ini sesuai dengan teori Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Selanjutnya, contoh keragaman peserta didik. Jadi, peserta didik itu memiliki berbagai keragaman. Ada yang memiliki kemampuan membaca, kemampuan berhitung, kemampuan bersosialisasi, kemampuan bermusik, dan kemampuan menggambar. Jadi, keragaman peserta didik ini itu sejalan dengan kecerdasan majemuk atau multiple intelligency yang dikemukakan oleh Howard Gardner pada tahun 1993. Baik, sekarang kita lihat contoh keragaman peserta didik yang ketiga. Keragaman peserta didik yang ketiga pada bahasan kali ini adalah keragaman peserta didik yang berdasarkan pada teori modalitis atau modalitas belajar. Teori ini kemudian kita kenal sebagai VAK, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Menurut teori ini setidaknya ada 3 modalitas atau gaya belajar peserta didik. Ada anak yang lebih mudah menerima informasi melalui gambar. Jenis ini kemudian kita sebut sebagai gaya belajar visual. Lalu ada juga anak yang lebih mudah menerima informasi melalui suara. Gaya belajar ini kemudian kita sebut sebagai gaya belajar auditori. Lalu yang ketiga adalah ada anak yang lebih mudah menerima informasi dengan cara mempraktekkan langsung. Gaya ini kemudian kita sebut sebagai gaya belajar kinestetik.